Halo, waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Darjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jadi, brother. eh, terima kasih ya udah bersedia diajakin ngobrol-ngobrol sekarang. Soalnya buat teman-teman tahu bahwa temen gue yang satu ini sangat sibuk ya di Jogja. Dia itu praktek yang luar biasa dan sekarang menjabat menjadi salah satu ketua acara dari acara Polygium yang luar biasa. Namanya Tini 2021. Yang Tini keberapa, Jo? Ini kelima. Kalau Tini empat, kalau kelima. 3 tahun sekali berarti udah 15 tahun dari pertama kali dibuat ya. Alhamdulillah. Ya, jadi gue tuh pengen kenal-kenal sama lo dulu dong, Jo. Kita kan nggak banyak yang kita pengen tahu siapa sih ketua Tini. Tapi sebelumnya nih, Jo, lo kenalin dulu diri dulu, Jo. Gue pengen tahu. Jadi lo tuh masuk FKG tahun berapa, Jo? Aku masuk FKG 2008 berarti. 4 tahun. 2008. Lulus Nah, tahun 2000? lulus 2014 akhir. Bulan 2014 September, akhir. sumpahannya Desember. Baik, itu habis itu kita kan sempat ke itu kan, Jo, ya ke Filipina, Bangkok, ke Bangkok. Kita ke Bangkok itu tahun Bangkok, 2015. 2015 Januari. 2015 Pertama kali Januari. ketemu sama Mas Rio lah aku. Iya, aku juga pertama kali ketemu kamu yang luar biasa. Mana Itu ada. iya, serius. Itu luar biasa. Kita berkelana di Bangkok, kemudian kita makan kaki lima di Bangkok yang ternyata ya enak-enak juga ya kayak makan kaki lima di Jogja ya, Jo ya. Sama aja sebenarnya. Terus habis itu Soalnya begini, jadi kenapa? pas sebelum kita berangkat, sebelum ketemu di Jakarta itu, kan ngisi kan di UGM. Om Rio ngisi. Oh iya iya benar tahun Ngisi di 2014. UGM. Itu yang bikin histeris tuh teman-temanku tuh. Ini nih ada ininya Rio Suryantoro nih, gitu-gitu. Aku nggak bisa turun. Lagi suruh jaga pos kan, backup. Terus ya sudahlah. Ketemu juga. Masya Allah, lebay. Lebay banget. Terus masuk SP tahun berapa, Jo? 2015 pertengahan. 2015. Lulus tahun 2000? 2018. Lulus Nah, 2018. 2018. Berarti ini ada tahun ketiga Tahun menjadi ketiga seorang SPKG. PKG. Masya Allah, udah keren, ganteng, pintar, masuk SPKG. Lebay nah, lebay. Alhamdulillah sekarang udah punya istri ya, Jo ya. Alhamdulillah. Ya. Apa alasan kenapa, Jo, masuk masuk ke dokteran apa masuk SPKG itu kenapa, Jo? SPKG itu sebenarnya kalau dulu bayangannya karena dulu kan sempat jadi asisten praktikum ya, mata kuliahnya kok di tempat kita namanya teknologi kedokteran gigi. Jadi kayak lebih pre-nya prosto lah. Jadi kayak buat model malam gigi gitu kan. Terus kemudian buat plat akrilik dan sebagainya. Tapi terus di semester 4 dokter gigi, PDG itu, ya baru nemu ilmu mata kuliah konservasi gigi. Ya udah kadung suka aja dari zaman S1. Dulu target nih, aku pokoknya pengen juga jadi spesialis, aku harus nilai konservasiku harus bagus semuanya. Nggak terwujud, konservasi terakhir nilainya nggak begitu. Nggak bisa, nggak bisa perfect, nggak bisa perfect jadinya. Ya namanya idealis mahasiswa ya, ternyata ya nggak bisa juga dapet Alhamdulillah ya. Tapi kan jadi SP juga. Tapi lu masuk SP. Tapi kamu masuk SP kan? Akhirnya alhamdulillah ya, luar biasa. Nggak masuk kalau di UGM, nggak masuk. Jadi di UGM itu SPK konservasi gigi sebelum sebelum koas. Jadi kan kita kan masih pakai bukan, semester dulu. nggak apa tadi teknologi kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Jadi teknologi kedokteran gigi itu sebenarnya kita di semester 2 dapatnya. Terus kemudian di semester yang bersamaan, aku semester 4, aku jadi asisten. Masya Allah, keren banget. Jadi asisten Keren banget. kuliahnya dosen kan. Kan biasanya ada banyak kan beberapa kayak gitu tuh. Itu yang paling nggak tahu ya kalau levelnya karena ada yang jadi anatomi, asisten biokim, mikrobiologi ya kan. Terus apalagi ya, faal itu hebat-hebat. Nah, kalau orang-orang yang slot terus kemudian tangannya gratil ya, kalau bahasa Jawa gratil itu ya ngambilnya teknologi lah. Tapi emang hebat. Itu Mas, jadi
nah, bagus ya namanya teknologi Teknologi kedokteran gigi. kedokteran gigi. Oh, baru tahu gue. Jadi dia lebih ke restoratif. Tapi kalau endonya, Jadi kalau teknologi kedokteran gigi itu, kalau waktu pas zaman itu tuh, pertama itu adalah bagaimana kita buat plat akrilik ya, jadi kayak buat plat orto begitu. Terus itu yang materi pertama, materi keduanya adalah kayak bikin mahkota jaket dari logam, jadi kayak ngukir wax gitu, terus nanti dicor sama logam ya, jadi pakai slinger gitu, iya iya. slinger, terus di kayak proses apa namanya, ngelelehin logam, terus nanti baru slingernya dilepas biar dia masuk begitu. Bikin Terus onlay, bikin onlay kan, onlay inlay gitu kan. di onlay Iya, ya, aku juga onlay gitu logam, dulu, betul. onlay logam. Terus itu kan aku lupa deh satunya apa ya. Oh, satunya tuh plat akrilik orto, satunya tuh yang kayak kita pakai simulasi ada gigi anasirnya, terus kemudian di semester 4 ya baru terus nemu kuliah, mata kuliah, oh ini konservasi gigi begitu. Tapi baru yang konservasi gigi dasar ya, jadi kayak masih ke arah restorasinya lah, belum sampai ke ilmu penyakit pulpanya begitu. Lalu kemudian ya memang senang di restonya sih sebenarnya dari awal, sampai kebetulan pas itu yang bikin semangat di konser ya karena ada guruku juga ya, dokter pribadi Santosa, mungkin lebih kenal dengan dokter Didit ya. Luar Kamu biasa kan nih, kita Pak Bos ini. kita kita trip bareng kan di Bangkok itu kan. Nah itu sebenarnya banyak memotivasi untuk itu ya, seperti memotivasi untuk konservasi gigi. Terus sampai di semester 4 itu sih sebenarnya panjang ceritanya kalau suka konser. Jadi di semester 4 suka konser, semester 5 ada konser lagi, semester 6 itu kebetulan di Jogja itu ada satu klinik gigi, dulu namanya Family Dental Care ya, jadi dia itu membuka program asisten dokter gigi praktek. Jadi Wow, ditujukan buat keren. mahasiswa-mahasiswa yang S1 koas yang pengen belajar tentang alat bahan, tapi nyambi kerja. Masya Allah, keren keren keren. Terus. Jadi pas itu ya karena aku juga tertarik sama alat dan bahan kan. Nah, di situ juga ada beberapa dokter spesialis konservasi gigi juga yang dia memang update lah masalah alat dan bahan begitu. Jadi kayak habis kuliah jam 4 sore nanti kita masih harus asistenin dokter, jam operasionalnya sih jam 4 sampai jam setengah 10 malam lah. Itu kalau kalau ada satu lagi yang partnerku sekarang namanya dokter gigi Bahrul, partner praktek, itu dulu pertama kali kenal beliau juga aku jadi asistennya. Jadi Wow. beliau OD gitu kan, aku yang nyaksenin darahnya, pasien kumur di bowl berdarah, yuk kita ngelapin bowlnya, terus nyiapin biusnya, nyiapin blade-nya dan sebagainya. Itu sampai sama dokter Bahrul tuh pernah kok sampai jam 12 malam kayak gitu-gitu. Wow, keren keren keren. Keren keren keren. Jadi emang kamu tuh passionnya di itu ya. Kayak Mas Aba itu kan juga dia bikin model begitu kan? Tapi kayaknya pas aku masuk FDC, Mas Aba itu udah lulus kayaknya. Jadi Hmm, beliau udah lulus. Jadi ya memang kedengaran bahwa ada dulu namanya Mas Aba, tangannya luar biasa begitu. Ternyata ya terbukti kan sekarang tuh hmm, tambalan-tambalannya Mas Aba tuh famous lah gitu kan. hmm, Dan dia hmm, juga hmm, jadi KOL dari beberapa vendor ya. hmm, hmm. Dan ini PDG begitulah Om. Iya iya iya. Sampai akhirnya kamu 2018 masuk ke spesialis itu kan. Nah, itu dari tahun 2015 ke 18 itu berarti sempat jadi GP dulu ya, Jo ya? Jadi GP ya selama residen kan GP juga kan. Enggak, bukan. Maksudnya kan lulus tahun 2015. Dari Lulus tuh 2000, 2014 akhir, nah, 2015 oke. Januari awal tuh mulai praktek. Oke, sekarang 2014 lulus. Hmm. 2015 kemudian masuk apa namanya udah GP lah, udah mulai praktek kan. Jadi GP setengah tahun lah istilahnya. Baik. Kemudian dari 2015 sampai 2018 itu kan menjadi GP kan? Presiden. Iya ya GP. Tunggu. Kamu jadi habis lulus 2014 masuk SP ya? 6 bulan Setengah tuh ya? tahun setengah tahun jadi GP ya.
terus habis itu Iya, jadi iya, iya. residen. Kita masuk 2018, benar-benar. 2015 masuk residen, kemudian 2018 lulus jadi SP. Gosh, keren banget, keren banget, keren banget, Jo, keren banget. Jadi kamu cuma ngerasain GP itu 6 bulan. Iyalah, maksudnya Iya. selain itu ya 6 bulan ya. Ya kalau bukan statusnya bukan anggota Ikorgi muda cuma 6 bulan begitu. Iya, 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 iya. Iya, 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 Jo. Wow. Usia berapa tuh, Jo? Masuk SP 25 Iya, ya berarti ya. 25. Iya. 2018 sampai 2014. Berarti kamu tuh kuliah 6 tahun kan? 6,5. Ya 6,5 enam setengah. Berarti menikmati masa kuliah kan berarti ya? Menikmati banget. Menikmati menikmati jadi ini ya. Kalau kalau di tempat kita dulu tuh sampai ada membership remedi. Jadi ada anggota ininya, ada anggota eksklusif yang memang dia sering menggunakan jasa remedi kan. Kayak gitu-gitu. Waduh, luar biasa, luar biasa. Terus gimana, Jo? Setelah kamu lulus menjadi seorang SP itu apa yang kamu rasakan, Jo? Kamu kan tadinya awalnya sukanya lebih kepada resto ya. Tapi Iya. sekarang aku lihat kamu lebih sukanya ke Indo. Jadi memang kalau senang resto itu ya karena aku pas itu dia apa ya kayak disupport sama dokter Didit ya dari 2010 berarti. Terus kemudian di 2012 itu 2011 tuh aku sempat ikut pertukaran ke Jepang. 2002, jadi kamu sempat ke Jepang? Sempat ke Jepang 2011. Itu ketemu Wow, sama wow, 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 Mas Bani UI, Bani wow. Imran. Terus siapa ya Mbak Mita 2006 juga nggak salah. Terus siapa ya? Dan di sana sih karena kebetulan apa namanya? Kebetulan tuh yang profesornya yang cukup dekat banget itu dari bagian bioprostodontik. Bio? Bioprostodontik di tempatnya mereka. Lebih ke arah implan. I see, I see. Oke. Nah, terus 2011 begitu pulang 2012 itu bingung lagi kan, ini nerusin konser atau apa ya gitu kan. Kok kayaknya prestige banget nggak sih bisa sekolah di luar negeri gitu kan. Iya nggak sih Om Tio, kalau menurut Om Tio gimana? Tuh. Wah bisa sekolah, Iya, ya Om Tio bisa sekolah di luar negeri betul, gitu-gitu. betul, betul. Iya, terus. Nah, terus udah, tapi aku masih tetap keep kontak sampai dengan beliau akhirnya, beliau bisa mengeluarkan acceptance letter, tapi beasiswanya suruh nyari sendiri. Nah, di situ tambah galau, kenapa? Karena jujur aja ya, IPK S1 itu nggak bagus lah. IPK S1 itu nggak bagus, dan ibarat kata buat standarnya untuk pengurusan beasiswa itu aja nggak masuk. Iya, Nah, iya. terus akhirnya ya sudahlah, Hebat. kita coba banting setir, kita menatapi apa namanya spesialis kan. Akhirnya spesialis, aku memang menyenangi konser, ya udah masuk konser lah di 2015 begitu. Nah, itu kan akhirnya masuk konser, masuk itu kan. Nah, Jadi, tunggu, aku pengen tahu dulu nih. Tadi ada yang kelewat. Kok bisa seorang dari Darjo yang katanya IP-nya nggak biasa-biasa aja, tiba-tiba ke Jepang itu apa rahasianya, Jo? Kok bisa kamu bisa dapat ke Jepang itu, Jo? dulu tuh karena kebetulan aku KKN nggak jadi di ini ya, waktu pas program ada KKN kan dulu, ada nggak sih tempatnya Om Tio? KKN itu yang kayak kita diterjunkan ke desa mana gitu. Betul, betul. Bukan desa Ari ya. Dulu belum ada. Nah, terus pas itu apa namanya? Aku tiba-tiba dikontak sama fakultas. Jadi ada mahasiswa dari Jepang yang mau pertukaran pelajar di Jogja. Tapi timingnya itu pas aku lagi KKN. Oh ya sudah, ajak-ajak aja kan. Mumpung kebetulan di Jogja kan, jadi ya
tak ajakin sana sini dan apa sebagainya gitu. Mahasiswa seumuran, maaf aku potong, mahasiswa seumuran kamu nih? Seumuran. Oke, tahun 2011 ya? 2011. Baik, lanjut. 2011. Terus kemudian dari situ, cuman ya karena tempatku kan kecil ya, akhirnya dia tinggalnya itu ada di dosen yang dulu pernah tinggal di Jepang, jadi kan bisa bahasa Jepang gitu-gitulah. Sampai aku tuh pas itu ada nerima. Jadi yang satu tuh anaknya memang atlet dan kemudian dia rajin gitu ya. Satunya lagi anaknya rada-rada kayak begundal begitu deh pokoknya. Ya kayak aku lah yang anak-anak rebo begitu. Nah, dari situ Jepang, terus akhirnya karena aku ngebantuin itu, habis itu kan ada seleksi nih, siapa yang mau ikut pertukaran ke Jepang gitu kan. Wah, aku ikut-ikut aja lah, ikut seleksi begitu kan. Padahal nggak punya modal dulu tuh pas zaman awal-awal itu tuh, ini nih mata kuliah pilihan bahasa Jepang. Nggak bakal ke Jepang juga. Jadi nggak aku ambil. Ya aku ambil tuh malah apa sih? Aku puntur apa kewirausahaan gitu. Masya Allah, keren banget. Bahasa Jepang, aku nggak kepikir di awal, apa aku ke Jepang? Enggak kayak gitu kan. Seleksi, ternyata seleksinya pakai bahasa Inggris. Ya udah jawab bahasa Inggris. Terus kan waktu pas di luar tuh yang lain-lain tuh ditanyain kan, paling yang dasar-dasar lah ditanyain. Pas aku masuk ditanyain tentang gini, menurutmu bagaimana tentang sistem distribusi mahasiswa untuk ngisi ngisi skripsinya? Ini pertanyaannya nggak relevan sama yang buat pertukaran pelajar. Terus. Jawab seadanya aja lah gitu kan. Wah, ternyata kepilih 4 orang buat berangkat ke Jepang. Jadi kita 2 minggu di Jepang. Wow. Di Niigata apa ya, begitu. Jadi selesai KKN, terus Lebaran, selang 4 hari dari Lebaran, terus kita berangkat ke Jepang. Wow. Berapa orang, Jo? 4 orang. Wow. Siapa aja tuh? Aku, terus Seno tuh sekarang dosen di Perio. Wow. Di UGM, terus satunya lagi itu Akila tuh teman satu angkatan, juga dulu dari Kalimantan, sekarang dia spesialis konservasi gigi di Samarinda. Wow. Satunya lagi itu, aku lupa siapa ya namanya ya? Wow. Dosen juga di Perio UGM, aku lupa namanya siapa ya? Gak apa-apa, yang penting dia ketemu seorang Darjo yang ganteng ini, bos. Tapi ternyata memang, ya aku nggak tahu ya, aku dulu berpikir bahwa aku nggak mengharapkan pamrih ya, apapun misalnya terus pura-pura baik ataupun apa, ternyata memang dari apa yang kita berikan secara tulus itu pasti kita nuai juga gitu. Masya Allah, keren banget. Aku nggak mikir yang kayak apa ya, kayak wah nanti berharap ini tukeran gak ya gitu. Nah, terima aja, suruh ajakin nginep di tempat KKN-ku, ajakin sholat subuh kan, bangunin dia pagi, cuman serius? Dia pengen sholat subuh. Wow. Jadi lu bangun sholat subuh gitu, Jo? Ya dia ngikutin gerakan kita aja gitu. Jadi ngikutin ininya, walaupun dia nggak tahu bacaannya kan. Jadi cuman gitu-gitu aja. Terus akhirnya ya udah kita bisa dapat pengalaman di sana kan. Pengalaman di sana justru malah Profesor Bioprostonya tuh yang lebih banyak kontak dengan kita. Terus kemudian dia hafal ya. Terus sama kita kontak-kontakan baik sampai dengan itu kan bulan Agustus kayaknya kita ke Jepang. Terus di September itu ada satu namanya tuh Hiroshi Ogawa. Jadi dia itu sempat menjadi perwakilannya WHO dari Jepang tentang preventif lah. Nah, terus dia nanya waktu pas ketemu di Jogja kan, gimana kamu mau jadi sekolah di Jepang nggak gitu kan? Terus saya nanya, bagiannya saya cuma senangnya tuh antara prosto atau konser begitu. Dia bilang, kalau prosto aman lah kamu sama namanya Oshima Sensei. Karena Oshima tuh lebih mirip kayak profilnya tuh sebenarnya mirip kayak Nicolas Cage atasnya begitu kan. Tapi dia cukup gaul lah istilahnya. Terus, nah manfaatin aja waktu pas kamu
di pertemuan simposium UGM dengan Niigata itu di November. 2 November di mana? Di Balikpapan. Nah, akhirnya itu kan kamu suka Balikpapan juga dong. ya karena kan nggak apa namanya udah familiar lah sama Balikpapan kan. Ya, Jadi betul. udahlah kita ke Balikpapan begitu kan. Terus Prof. Osimanya juga kontak, dia pengen jalan-jalan di antara simposium. Nah, Prof yakin jalan-jalan gitu kan. Bukannya ada cara, udah nggak apa-apa gitu-gitu. Ya udah, aku pas itu nyariin rental mobil, rental supir, sama tempat makannya di mana begitu. Jadi aku pikir ada dana sisa kan dari ngemat hidup di zaman pertukaran Jepang. Jadi ada yang bisa kupakai buat istilahnya servis lah begitu kan. Terus kemudian Tunggu. Itu pakai uangmu semua tuh? iya. Tapi karena aku pikir ya aku bukan terus wah aku baik terus aku harus dapat duit dari sini enggak sih semuanya karena kebutuhan pas lagi ada aja gitu kan. Kalau pas lagi nggak ada ya kayak di Bangkok kan aku minjem duit $100 ke Om Rio kan. Begitu. Nah, terus sampai akhirnya ya udah beliau mengeluarkan itu. Tapi karena aku nggak bisa dapat akses ke Profesor Endonya ya sebenarnya begitu sih. Konservatif sama Endonya lah begitu. Menurutku orang Jepang sama orang Jawa tuh mirip-mirip sih. Ya, mirip-mirip. Mirip ya. Apa? Mirip. Mikul dhuwur mendem jero. Jadi apa kadang-kadang nggak diungkapin gitu ya, malu-malu ya, iya nggak sih? Kan gue nggak tahu Jo, kan gue nanya malu nih. Iya. Tapi kalau orang Jepang kadang ya mungkin karena terkendala bahasa ya, kadang misalnya kayak kalau orang-orang Jepang yang dia kayak pernah tinggal di US terus kemudian dia balik bahasa Inggrisnya lancar, jadi kita tahu ya maksudnya tuh kalau misalnya dia ada pengen, misalnya kayak kemarin Prof. Oshima tuh pengen jalan-jalan, tapi dia menjelaskan, aku nggak pengen jalan-jalan yang kayak ke mall atau kemana gitu, dia pengen jalan-jalan yang ekstrim. Oh ya sudah, dia kan mengungkapkan kan ya, kita ajak aja ke penangkaran buaya. Dia belum pernah lihat buaya sedekat itu kan. Iya. Kamu ekstrim, gue bawa kalian ke ekstrim. Iya. Oh keren banget, bos, keren banget itu. Terus dia pengen jalan-jalan ekstrim. Ya udah kita bawa ke penangkaran beruang madu. Jadi kita benar-benar masuk ke hutan hujan tropisnya Kalimantan lah. Di situ kan ada penangkarannya kan ya. Nah, kita ajak ke sana, kita muterin, terus kita bisa lihat beruang madu gitu-gitu. Ya, keren. Nah, jadi itu nggak dapat akses ke orang konsernya sebenarnya gitu. Iya. Itu tahun 2011. Itu kamu berarti masih preklinik ya? Masih KKN berarti sih masih preklinik dong? Masih preklinik, masih S1. Iya. Oh, pantas sudah kelihatan ya bakatmu ya. Bakat driver ya. Iya. Ke penangkaran buaya. Anjir, keren banget. Jadi sampai pada akhirnya 2014 lulus, kita ketemu tahun 2015 di sana. Kamu tuh berarti waktu kita ke Bangkok belum menjadi seorang SP, betul? Masih baru lulus, baru mau rencana. Iya, betul. Soalnya kita ke sana tahun 2015 bulan Februari kalau nggak salah ya. Ya, Januari Februari kan pas pergantian bulan itu. Iya. Aku pas itu sama SPKG famous di zaman di tahun-tahun itu ya. Jadi kayak kita tuh kayak orang-orang awam, hah, siapa gitu kan? Rio tuh loh yang dengan cerita pasien Rio gitu. Terus Mas Wisnu ya, sama Mas Wisnu ya begitu kan. Nah, kalau Wisnu emang luar biasa. Yang kita nyari makan malam, terus ingat gak sih yang mallnya tuh pengeboman pas Iya. Namanya apa ya? Namanya Satan ya? Apa? Satan. Ya.
Nama pemain Selatan, gue bilang, wah gila nih, gue bilang. Isatan nggak salah ya? Wisata dia, Isatan. wisata. Nah terus kamu lulus tahun 2018 dan setelah itu menjadi seorang spesialis konservasi gigi. Dan sekarang praktek di Jogja. Prakteknya di Jogja. Betul kan? Ya. Apa yang membuat seorang Darjo ini berubah nih dari resto ke endo? Jadi kebetulan tuh karena waktu pas dulu ya di awal itu kalau aku bilang senang resto tuh karena aku tunjukin waktu pas dulu ada case contest tahun 2000 awal-awal kayak 2013 penyanyi dance play dan dia levelnya langsung ke global. Betul, mana betul. tingkat Asia begitu. Dan aku mencoba peruntungan di situ, aku nyoba nyoba peruntungan, kok alhamdulillah lolos begitu. Masya Allah, iya kan? Resto gitu kan, dengan Pati Index begitu gitulah. Jadi aku juga baru tahu ya waktu pas koas itu kan dengan Pati Index gitu. Terus udah berikutnya pas residen aku ikut lagi tapi cuma lolos sampai se-Indonesia aja. Udah, nah change-nya tuh pas lulus itu aku keterima di rumah sakit negeri ya, di rumah sakit negeri. Kemudian di situ juga dia providernya BPJS ya, asuransi negara. Dan di mana setelah itu tuh kalaupun aku menilai bahwa portofolio pasien yang datang itu lebih banyak kan sakit gigi. Bukan lebih ke arah aku pengen dong tambalan pengen perawatan estetik gitu enggak, tapi lebih banyak kan kayak mungkin teman-teman atau siapa tuh sakit gigi terus akhirnya sakit gigi tar dulu kita lihat gejalanya, kalau ternyata dia memang dari penyakit pulpa ya sudah mau nggak mau kan kita harus merawat kan, apalagi udah kompetensinya spesialis. Walaupun dulu sempat waktu pas residen dibilangnya gini, kasusmu tuh mana sih yang endo, kok kasusnya semuanya resto, mau jadi spesialis restorasi konservasi gigi gitu kan. Ya karena aku dulu nggak begitu ini ya, aku masih ingat kan dulu sempat curhat sama beliau, Om aku tuh kalau ngerjain endo tuh takutnya di sini gitu kan. Udah lu beli aja nih, beli alat ini gitu kan, itu bisa bantu lu kerja gitu. Aku masih ingat dulu tuh waktu pas awal-awal ya residen gitu kan. Nah terus karena semakin banyaknya pasien sakit gigi terus kemudian dan sebagainya, alhasil ya sudah kok aku malah lebih banyakkan ini ya, banyakkan kasus-kasus endo. Dan masa sih nggak aku seriusin, lumayan kan bisa buat beli nasi terus lauk telur ya, jaga-jaga temanku ini ke Jogja terus aku harus beli manggis gitu kan, nanti cukup gitu kan. Itu aku minta beli manggis nanti kalau ke Jogja, itu aku itu. Nah terus ya sudah aku mencoba menyeriusi dengan endo, akhirnya aku belajar lagi kayak restart lagi ya, maksudnya aku belajar lagi endo yang proper tuh gimana. Ternyata belajar endo yang proper tuh butuh banyak duit juga ya. Emang iya Jo, emang kalau mau belajar kan harus ada modalnya juga ya. Ya harus ada investasi. Betul. Terus alhasil ya dengan pelan-pelan ini dengan endo itu justru malah ya mungkin jadi alhamdulillah ya, maksudnya menjadi kayak udah ke Dr. Darjo aja gitu sih. Tapi memang lebih prefer ya. Change-nya itu dari aku kerja BPJS. Karena di BPJS itu kalau dulu bisa kayak misalnya sebulan itu ada 140 kunjungan tuh semuanya tindakan endo ya. Entah itu preparasi, entah itu sebulan 140 kasus per kunjungan. Iya, kunjungan. Entah itu open access, entah itu trepanasi, entah itu bikin glide pad, entah itu optur. Pokoknya aku pernah ngecek itu dan pernah yang sampai 160 tuh juga pernah gitu. Terus ya akhirnya di situ, maksudnya dalam artian change-nya sih di situ ya, karena semakin banyak sering ngerjain itu, terus kemudian akhirnya lebih banyak menyenangi di endo. Kalau sekarang ya estetik sih ada 1, 2, 3 gitu ada, tapi endo itu
katakanlah kalau dulu itu dalam satu hari mesti ada tindakan endo begitu. Wow, 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 keren banget. Jadi sekarang lebih ke arah endo ya. Memang iya sih. Jadi now lebih senang merawat pasiennya, mengobati sakitnya ya. Karena memang ya sakitnya di situ kan removal of the infection ya. Keren banget, keren banget. Sampai pada akhirnya sekarang tahun 2021 lo menjadi ketua TINI. Aduh, bingung juga sih jadi ketua itu, bingung apa juga di pride-nya tuh apa gitu. Iya, Maka justru jadi sebenarnya biar pemirsa tahu aja, Darjo ini nggak tahu apa yang mau diomongin pada hari ini ya. Jadi pokoknya gue ajakin ngomong aja, Jo. Kita YouTubean aja deh. Gimana caranya Ulis? Pokoknya mau ngomongin apa guys? Pokoknya lu ikutan aja. Nah ini dia. Ini gimana nih? Tini ini penelitiannya berapa orang, Jo? Ini Tini itu ada apa sih Tini? Tolong jelasin dulu. Tini itu apa sih, Jo? Tini itu, Jo.